Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Wibowo. Saya dari PAI kelas 2F. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Al-Quran Hadis. Dosen pembimbing yaitu Dr. Asmara Yumarni MAG. Baiklah, soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Hadis adalah perkataan dan perbuatan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sejarah dan perkembangan hadis sangat penting dalam Islam karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Di kehidupan Rasulullah SAW, hadis mulai disampaikan secara lisan dan diamalkan oleh para sahabat. Beberapa sahabat seperti Abu Bakar dan Umar memerintahkan untuk mencatat hadis. Pada era tabi'in di abad ke-2 Hijriah, generasi setelah sahabat Nabi yang memperluas koleksi hadis, mereka melakukan perjalanan jauh untuk mengumpulkan hadis dari berbagai sumber. Pada masa tabi'in abad ke-3 Hijriah, generasi ketiga yang harus menyusun dan mengklasifikasikan hadis, muncul metode kritis untuk memeriksa keaslian suatu hadis. Adapun perkembangan hadis, pencatatan hadis. Proses penulisan hadis dimulai pada abad ke-2 Hijriah. Beberapa ulama seperti Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim menyusun koleksi hadis terkenal. Adapun pengklasifikasian hadis, ulama hadis mengembangkan kriteria untuk menilai keabsahan hadis. Hadis diklasifikasikan berdasarkan kekuatan sanad atau rantai perawi dan matan teks hadis. Perbedaan pendapat terjadi beberapa pendapat di antara ulama tentang keabsahan dan kekuatan hadis. Metode kritik digunakan untuk memilih hadis sahih, hasan, dhaif, dan palsu. Penjabaran dan studi hadis tersebut tersebar luas ke berbagai wilayah Islam, termasuk di Indonesia. Berbagai institusi dan universitas mengajarkan ilmu hadis untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Adapun contoh kriteria dari sejarah dan perkembangan hadis, kita dapat merujuk pada salah satu koleksi hadis paling terkenal, yaitu Sahih Bukhari. Sejarah Sahih Bukhari, penulisan Imam Bukhari 810 sampai 870 Masehi, seorang ulama hadis terkemuka dari Persia. Mutafisi beliau, Imam Bukhari memiliki keinginan kuat untuk menyusun koleksi hadis yang paling sahih dan otentik. Adapun proses kompilasi, Imam Bukhari melakukan perjalanan selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan hadis dari berbagai sumber dan memverifikasi keabsahannya. Adapun metode seleksi, Imam Bukhari menerapkan standar ketat dalam memilih hadis, hanya menyertakan yang dianggap paling sahih dan memiliki rantai perawi yang kuat. Baiklah, adapun soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Baiklah, teori studi sanad hadis merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu hadis yang berkaitan dengan penelusuran rantai perawi hadis. Sanad adalah rantai perawi yang menghubungkan seorang perawi dengan Nabi Muhammad SAW. Studi sanad hadis bertujuan untuk memeriksa keabsahan dan keandalan perawi serta transmisi hadis dari generasi ke generasi. Adapun contohnya, kita ambil dari hadis dari Sahih Bukhari yang memiliki sanad yang jelas dan terverifikasi. Misalnya hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah
hadis, barang siapa menilai jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pertama hadis, yang kedua sanad, yang ketiga penelitian sanad, dan yang keempat klasifikasi. Baiklah, adapun soal yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis, jelaskan dan berikan contohnya. Baiklah, teori matan hadis merupakan aspek penting dalam ilmu hadis yang berkaitan dengan penelitian terhadap teks dan isi dari sebuah hadis. Matan adalah teks atau konteks dari hadis yang mengandung informasi tentang ajaran, peristiwa atau perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Studi matan hadis merujuk untuk menganalisis kebenaran, konsistensi dan kecocokan teks hadis dengan prinsip-prinsip agama Islam. Adapun teori matan hadis yaitu analisis teks, analisis. Yang kedua, kesesuaian dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, konsistensi dengan sunnah. Yang keempat adalah penelitian terjemahan. Itu yang dilakukan. Adapun contoh teori matan hadis. Sebagai contoh kita ambil hadis yang terkenal tentang akhlak mulia. Adapun hadisnya yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan metode analisis matan, penelitian hadis menganalisis teks hadis ini untuk memahami pesan tentang pentingnya tolong-menolong dan memberi manfaat kepada sesama manusia. Dan adapun kesesuaian dengan Al-Qur'an, hadis ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Adapun konsistensi dengan sunnah, prinsip dalam hadis ini konsisten dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya penelitian terjemahan. Penelitian memastikan bahwa terjemahan hadis ini tetap dan memberikan pemahaman yang benar tentang pesan yang disampaikan. Dengan menerapkan teori matan hadis, para ulama dapat memahami, menganalisis dan menafsirkan teks hadis dengan cermat untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian dengan ajaran Islam. Studi matan hadis menjadi landasan penting dalam menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran yang terkandung dalam hadis dalam kehidupan umat Islam ke depannya. Baik, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.